Karena kalau pandemi tidak berakhir, ya saya khawatir ya beberapa kegiatan yang menyertai itu tidak akan terlaksana. Hanya memang itu ketat dengan semua peserta harus di-swab. Itu salah satu kendala yang sedang kita pikirkan ya. Biar menyatu di Kabupaten Pamekasan, salah satu alternatifnya adalah di pesantren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Kabar Madura Audiovisual. Kebetulan edisi kali ini kita kedatangan tamu khusus. Ini yang punya gawe terbesar di tahun 2021 di Pamekasan. Kira-kira begitu Pak maunya. Ya, kayaknya begitu. Ya. Oke, nama lengkapnya adalah Halifatur Rahman. Dipanggilnya Cak Mamang. Ini di Kepala Bagian Kesra di Sekretariat Kabupaten Pemkab Pamekasan. Cak Mamang ini sudah berapa tahun nih sebagai Kabag Kesra? Belum 1 tahun. Oh, belum 1 tahun ya. Tapi sudah dapatkan amanat untuk menggelar event terbesar di Jawa Timur ya untuk tahun 2021 ini. Ya, secara kebetulan nih. Oh, secara kebetulan. Jadi kebetulan Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah ya untuk pelaksanaan MTQ. Nah, jadi Pamekasan punya gawe sebagai tuan rumah musabaqah tilawatil Quran di tingkat provinsi Jawa Timur. Dan ini mungkin seumur-umur baru sekarang ya Pamekasan dijadikan tuan rumah ya. Betul, dulu pernah tahun 74 kalau tidak salah, informasinya begitu. Oh, tahun 74 ya. Pernah ya? Pernah dulu. Cuman masih belum ya, masih sederhana. Sederhana, oke. Ini memang sudah divaksin belum? Belum, nunggu giliran nih. Nunggu gilirannya. Sekarang ada bagian nih pejabat-pejabat yang mendapatkan vaksin lebih awal, tapi Cak Mamang masih belum ya? Berarti 30 orang ya? Baru 30 orang. Ya sama juga, kami dari wartawan juga mengajukan masih belum dapat karena memang jumlah vaksinnya terbatas. Oke Cak Mamang, ini kan sebagai tuan rumah musabaqah tilawatil Quran tingkat Jawa Timur, tingkat provinsi, ini kan nanti akan banyak tamu nih yang datang ke Pamekasan. Perkiraan tamu yang akan datang itu berapa orang Pak? Ya, jadi untuk pelaksanaan MTQ ini ya, jadi sebelum kita masuk pada persoalan tamu, jadi apa yang menjadi dasar ya pelaksanaan MTQ ke-29 Jawa Timur ditaruh di Kabupaten Pamekasan. Oh iya, coba ini perlu diceritakan nih. Masyarakat yang juga perlu tahu. Iya. Ini kita tidak ujuk-ujuk menjadi tuan rumah. Gitu. Iya. Ya, tentunya ini tidak lepas dari keinginan kuat dari Bapak Bupati ya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur yang meminta untuk MTQ ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. Dan itu disetujui. Alhamdulillah disetujui, karena ternyata memang banyak sekali, hampir semua kabupaten menginginkan itu. Ya alhamdulillah Ibu Gubernur menyetujui dan secara resmi kemudian menerbitkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garing 117 garing KPTS garing 013 garing 2020 tertanggal 18 Maret 2020 sebagai penunjukan sebagai tuan rumah ya, dan penetapan cabang serta golongan yang dilombakan dalam penyelenggaraan MTQ ke-29 Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Jadi berdasarkan surat resmi ya keputusan Gubernur itu, kemudian Bupati Pamekasan juga memberikan jawaban tentunya melalui surat Bupati Pamekasan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur nomor 065/333 garing 432.012 garing 2020 tanggal 4 September 2020 tentang pelaksanaan MTQ ke-29 tingkat Provinsi Jawa Timur
tahun 2021 di Kabupaten Pamekasan, yaitu yang ditetapkan tanggal 26 Oktober sampai dengan 3 November 2021. Oh, jadi masih ini MTQ yang ini nanti masih 26 Oktober sampai Tanggal 3 November sampai tinggal 3 November. Kemungkinan seluruh warga sudah banyak divaksin. Ya, mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya. Iya, iya. Sehingga pelaksanaan MTQ yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan sebagaimana biasa ya. Iya. Atau sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau pandemi tidak berakhir, ya saya khawatir ya beberapa kegiatan yang menyertai itu tidak akan terlaksana. Oh, memang sudah ada perencanaan nih kegiatan-kegiatan yang menyertai gitu selain lomba-lomba yang sudah ada cabang-cabangnya. Iya, jadi ada beberapa kegiatan ya yang menyertai pelaksanaan MTQ ini, diantaranya pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf, ya itu kan memang sudah menjadi tradisi yang diikuti setiap oleh pelaksanaan 38 kabupaten kota. Kemudian pameran ya, selama pelaksanaan MTQ itu. Nah, ini kan kegiatan apa yang menyedot banyak orang kan itu. Iya, iya. Ya, termasuk di acara pembukaan tentunya gitu. Pembukaan yang kami rencanakan di Stadion Pemelingan. Kalau rencana yang dibangun sekarang itu rencana tanpa pandemi, tanpa wabah COVID. Kita tetap merencanakan sesuai dengan kondisi normal ya. Kondisi normal. Ya, kita berharap ya pandemi ini bisa berakhir ya. Hingga situasi menjadi normal dan kita bisa melaksanakan MTQ itu dengan normal juga. Dengan tradisi yang memang sudah berjalan di beberapa tempat di tahun-tahun sebelumnya. Tapi juga ada perencanaan plan B, misalnya plan B kalau misalnya ternyata kondisinya tidak normal gitu, sudah ada perencanaan itu. Ya, kalau bercermin pada pelaksanaan MTQ Nasional 2020 kemarin ya, itu kan memang pas masa pandemi. Iya. Artinya memang ada beberapa kegiatan yang menyertai itu tidak terlaksana. Di antaranya pawai ta'aruf dan pameran itu tidak dilaksanakan, tapi kalau pelaksanaan MTQ-nya tetap berjalan. Hanya memang itu ketat dengan semua peserta harus di-swab. Oh, semua peserta ya, di-swab. Kemudian di pembukaan pun juga tidak seperti biasanya, jadi dibatasi. Oh, jumlah yang datang dibatasi. Jumlah yang datang itu dibatasi. Artinya sebenarnya sudah merencanakan ada 2 perencanaan ya untuk pelaksanaan MTQ. Kita sama-sama antisipasi. Jadi samping perencanaan normal, juga perencanaan jika tetap dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Ini kan 38 kabupaten semuanya nanti akan kumpul sini kan, ini Pamekasan nih, itu kan setiap kabupaten pasti mengirimkan orang-orang terbaik di bidangnya ya. Nah, ini kan akan kedatangan orang-orang terbaik nih. Kira-kira perkiraan jumlah itu tadi Pak, berapa orang perkiraan jumlah itu dengan melihat cabang yang dilombakan? Ya, jadi perkiraan jumlah orang yang akan hadir ya ke Pamekasan, kafilahnya saja. Ya, kafilahnya itu saja. Itu kurang lebih 3.000-an ya. 3.000 orang. Kurang lebih 3.000, itu belum termasuk penggembira ya. Nah, karena itu dengan hadirnya banyak orang ke Pamekasan itu pasti memberikan dampak yang sangat besar, terutama terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Nanti banyak orang-orang yang akan belanjakan uangnya di sini ya. Kalau kita hitung, kalau 4.000 aja yang datang ke Pamekasan, satu harinya per orang belanja 50.000 kan berapa sudah uang yang berputar di Pamekasan selama 10 hari lah paling tidak ini. Padahal itu 9 hari ya. Nih, orang kan datang mereka dalam jangka waktu yang sampai 10 hari, ada yang 3 hari yang mungkin dari lomba yang diikuti kan, mereka harus nginep di sini. Gimana nih Pak? Anunya Pak? Hotel sudah cukup dan rumah kos apa sudah cukup atau gimana nih? Ya, memang itu salah satu kendala yang sedang kita pikirkan ya. Karena kita berhitung jumlah kamar hotel itu kan di Pamekasan kan baru sekitar 541 kamar ya. Kamar hotel ya. Kalau masing-masing kamar itu isi 3,
kan 1.500. 1.500. Berarti artinya masih tapi rata-rata kan isi 2. Iya. Kemudian kekurangannya alternatifnya adalah rumah-rumah kos. rumah-rumah kos. Ya. Jumlah rumah kos sudah ketahuan. Kalau dihitung semuanya banyak, cuman beberapa rumah kos yang Layak. representatif ya, Ya, yang representatif. untuk penginapan para kafilah itu yang kita inventarisir. Ini kan kurang nih jumlah kamar hotel, hanya ada sekitar 500-an, sementara jumlah yang akan datang itu sampai sekitar 4.000-an gitu. Selain kamar hotel dan losmen yang dipersiapkan misalnya ada apa lagi? Ya, jadi untuk melengkapi hotel dan losmen ya, kita inventarisir beberapa rumah kos yang Representatif, layak ya, ya. atau yang representatif untuk para kafilah. Sementara ini yang sempat kita inventarisir ada 329 kamar. 329 kamar. Ya, jadi kalau kamar hotel tadi dan losmen itu 541, jadi sampai sekarang yang terpenuhi baru 870 kamar. 870 kamar. Iya. Kalau jumlah kamar ini kan begini ya, kan itu yang bayar nanti biaya penginapan itu pihak tuan rumah atau tim tamu? Ya, mereka membayar sendiri-sendiri ya. Untuk hotel Ya, penginapannya. untuk penginapan. Jadi karena mereka ada anggaran sendiri-sendiri. Hanya kita sebagai tuan rumah kan harus memfasilitasi kebutuhan para tamu itu. Di antaranya adalah kamar hotel atau rumah kos atau tempat penginapan yang layak untuk mereka. Kalau misalnya mereka mintanya nih satu kabupaten harus satu tempat gitu, kan berarti butuh 38 tempat penginapan. Ya, tapi tidak semua Kabupaten ya membutuhkan satu hotel misalnya. Ya, Untuk ya. satu hotel bisa isi 2 kafilah atau 3 kafilah gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita menyesuaikan lah dengan kondisi atau kesiapan dari para kafilah ya, dari 38 kabupaten kota itu. Tapi untuk panitia provinsi dan katakanlah tamu-tamu penting itu sudah kita siapkan. Satu hotel ya. 2 hotel kita siapkan. Oh, 2 hotel yang disiapkan termasuk untuk Dewan Hakim. Ya, jadi karena Dewan Hakim dan panitia provinsi itu kan cukup banyak juga gitu. Iya ya. Dan sudah kita blok ya salah satu hotel yang ada di Pamekasan, termasuk yang untuk kafilah Pamekasan. Oh, kafilah Pamekasan nanti nginep di hotel juga ya? Oh iya. Dipikir Ya, walaupun bukan hotel yang ini yang utama ya, tapi Iya. paling tidak yang tempatnya strategis karena kafilah Pamekasan itu kan sekaligus sebagai sekretariat ya. Iya ya. Nah, yang bisa dijangkau dari beberapa tempat kan gitu. Oke. Dipikir karena ini tuan rumah, maka kemudian berangkatnya dari pesantren, siapa tahu dapat barokah sehingga bisa juara umum gitu. Ya, kalau memang ada peserta yang menginginkan seperti itu ya kita fasilitasi gitu. Oh begitu ya. Kita siap lah untuk memfasilitasi para peserta dari 38 kabupaten kota. Jadi kalau misalnya nanti dari berapa kabupaten menginginkan biar Pak kami menginap di pesantren, mohon dicarikan difasilitasi untuk menginap di pesantren, itu panitia siap. Ya, tentunya akan kami fasilitasi. Oke. Nih nanti kekurangannya, kalau misalnya antisipasi kekurangan dan harus hotel tempatnya itu nanti di mana saja? Pamekasan, Sumeneb, Sampang kan gitu. Ya, yang paling mungkin kan Camplong sama Sampang. Ya, jadi itu alternatif yang paling mungkin lah untuk kita bisa dijangkau ya. Iya ya. Kalau Camplong itu kan kurang lebih 20 kilo ya dari sini, atau perjalanan 20 menit lah. Nah, 20 menit. Sampang perjalanan kurang lebih 1 jam lah maksimal ya. Jadi itu masih bisa dijangkau. Nah, itu alternatif kita ya ke Sampang. Ya kalau memang terpaksa harus ke Sumeneb juga ya nanti kita fasilitasi juga. Untuk ke Sumeneb. Ya, cuman jaraknya kan memang perjalanan kalau ke Sumeneb kan cukup jauh ya. Iya. Ya.
Itu ada beberapa pesantren yang punya rusunawa itu. Rusunawa untuk santri ya. Itu tidak termasuk hitungan kan, ada sebagian yang rusunawanya memang sekarang diistirahatkan. Ya nanti kan memang alternatif terakhir ya. Oh, itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir kalau memang terpaksa penginapan itu biar menyatu di Kabupaten Pamekasan, salah satu alternatifnya adalah di pesantren itu. Gitu, oke.